Karena ketika Gibran maju nyagup dengan modal hasil kerjanya di Solo, maka AHY, Ketum Demokrat, bakal menanggung malu. Karena publik pun tahu bahwa ketika AHY ikut dalam Pilkada DKI tahun 2017 silam, AHY enggak punya modal kinerja seperti Gibran. Kemudian Gibran juga mengalahkan AHY dalam berbagai survei bursa calon gubernur DKI 2024. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Untuk memenangkan kontestasi politik, seorang Gibran Rakabuming tidak perlu memamerkan prestasi dan kinerja bapaknya, tidak perlu menjelek-jelekan orang lain, tidak perlu melempar-lempar tuduhan dan memamerkan kesombongan. Saya ingat betul dulu ya, ketika masanya kampanye calon wali kota Solo, dan itu bertepatan dengan pandemi. Gibran menggebrak dengan berinovasi. Gibran tetap belusukan, tetapi dengan cara online, cara yang unik dan inovatif. Dengan sebuah alat yang disebut virtual box. Bentuknya semacam layar televisi besar dengan frame bergambar pasangan Gibran Teguh Prakosa. Menggunakan jaringan internet, alat ini terkoneksi dengan Gibran yang berada di rumah, yang bisa melakukan video call dengan warga yang mau berinteraksi. Tim kampanye mendatangi warga door to door sehingga tidak terjadi kerumunan besar ya. Alat kampanye itu menggunakan aki, jadi bisa dibawa kemana-mana. Cara kampanye Gibran itu betul-betul inovasi baru ya, belum pernah ada di Indonesia. Cara ini mendapatkan pujian dari pakar komunikasi politik sebagai cara efektif berkampanye dalam kondisi pandemi COVID. Juga dinilai efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Saya yakin itu merupakan hasil pemikiran Gibran dan timnya sendiri. Tidak ada campur tangan bapaknya, sesuai dengan komitmen Gibran ya. Dia sudah menegaskan bahwa bapaknya tidak perlu turun tangan, apalagi sampai mengendorse dirinya. Gibran menjalani semuanya sendiri, bersama warga dan relawan. Gibran memang sangat mandiri dalam karir politiknya. Terjun ke dunia politik pun juga merupakan hasil keputusan sendiri, tanpa ada paksaan. Kalau gini kan enak ya, bertanggung jawab sendiri dengan keputusan yang diambil sendiri. Sebagai wali kota Solo, Gibran ketahuan bekerja ya. Diserahi proyek pembangunan masjid dari Uni Emirat Arab, Gibran berhasil menuntaskan dengan baik. Saking bagusnya kerjaan Gibran, pihak Uni Emirat Arab pun kemudian memberikan dana hibah sebesar 236 miliar. Dana itu dipakai Gibran untuk mengatasi berbagai masalah di kota Solo, antara lain untuk pengaspalan jalan, melanjutkan pembangunan infrastruktur olahraga Manahan, untuk posyandu, puskesmas, dan sekolah-sekolah. Hebat ya kota Solo. Di kota lain malah bagi-bagi dana hibah, tapi nggak punya dana buat membangun fasilitas umum MCK buat warganya sendiri. Juga suka kelebihan bayar. Di mana itu ya? Kalau kota Solo malah dapat dana hibah ratusan miliar yang penggunaannya dipastikan Gibran memakai aturan negara. Saya yakin warga Solo sangat percaya kepada kinerja wali kotanya ya. Nggak bakalan ada kelebihan bayar maupun kegiatan yang buang-buang uang rakyat. Bahkan, warga Solo sangat menikmati akses yang sangat mudah jika memerlukan bantuan Mas Wali, yakni lewat media sosial, atau bahkan langsung menghubungi nomor HP Gibran. Sudah banyak contohnya bagaimana Gibran membantu warganya. Tanpa diminta pun ketika mendapatkan informasi, maka Mas Wali ini langsung bertindak. Gercep ya. Sudah sangat banyak hasil kerja dan prestasi yang dilahirkan oleh Gibran buat kota Solo. Seperti pemerataan vaksinasi COVID untuk mengebut target vaksinasi, dengan disediakannya pelayanan bis vaksinasi. Pembagian HP dan laptop untuk anak sekolah yang tidak mampu, untuk mendukung pembelajaran online. Memajukan UMKM dengan menggandeng beberapa perusahaan untuk membantu. Bahkan Gibran sudah membawa UMKM kota Solo menembus pasar Eropa lewat kota Paris.
Kota Solo juga sukses menjadi tuan rumah berbagai event olahraga seperti Piala Menpora, Liga 1 dan 2, Taekwondo, DBL Championship, hingga ASEAN Para Games 2022. Pembangunan infrastruktur seperti Sport Hall Tirtonadi, Pasar Legi Baru, Pintu Air Demangan Baru, penataan wilayah Kumuh Semanggi, PLTSA Putri Cempo, proyek Elevated Railway Simpang Joglo untuk mengatasi kemacetan, revitalisasi Taman Balai Kambang, dan kebun binatang Juruk. Itu sebagian dari kerja nyata Gibran ya. Selain itu Gibran juga mendapatkan banyak pujian ketika menghiasi kota Solo dengan hiasan bertema Natal. Dan yang barusan juga mendapatkan perhatian dan pujian publik adalah ketika Gibran berhasil mendamaikan konflik internal Keraton Solo yang sempat memanas. Melihat banyaknya hasil kerja Gibran, maka jadi terlihat dan terdengar wajar ketika akhirnya keluar pernyataan bahwa Gibran siap jika ditugaskan partai untuk maju di pemilihan gubernur 2024. Itu bukan pernyataan gaya-gayaan tanpa alasan gitu ya. Ada dasarnya, ada hasil kerja yang mendukung. Bahkan sebelum pernyataan itu keluar, sudah ada partai politik yang menyatakan dukungan jika Gibran maju nyagup, seperti dukungan dari PSI pada bulan Oktober tahun lalu, dan dari Partai Golkar yang dinyatakan oleh Waketum Partai Golkar Bambang Susatyo pada bulan November tahun lalu, dengan alasan bahwa Gibran telah menunjukkan kepemimpinan yang baik, memiliki keberpihakan pada rakyat, juga punya karakter, ketegasan, dan mempunyai visi ke depan. Golkar menyebut daerah Jateng, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta sebagai pilihan untuk Gibran nyagup. Wih, mantul ya. Dan tentu saja kita tidak akan lupa bahwa tahun lalu, dalam kunjungan Gibran ke kediaman Ketum Gerindra, Prabowo sudah menyarankan agar Gibran maju dalam Pilgub 2024. Sesudah pernyataan kesiapan Gibran nyagup beberapa hari lalu, tanggapan positif juga datang dari berbagai partai seperti P3, lalu dari PKB, Golkar, dan PAN. Saking sinkronnya antara modal yang sudah dimiliki Gibran dengan target nyagup yang dia nyatakan, seorang pengamat politik Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, sampai menyebut bahwa dengan tidur saja Gibran bisa menang di Pilgub Jawa Tengah. Alasannya, karena Gibran sudah populer dan Jawa Tengah itu merupakan basis masanya PDIP. Ini ditunjang dengan hasil survei Carta Politika yang dirilis pada bulan Oktober tahun lalu. Hasilnya, Gibran menang telak di Jateng dengan angka 37,7%. Apalagi, Gibran selalu bisa menghadapi para kadrun di medsos dengan tenang dan telak ya. Mentalnya sudah ditempa selama Jokowi menjadi Presiden RI, dengan berbagai serangan, fitnah, dan hoaks yang menerpa Presiden Jokowi. Gibran selalu menghadapinya dengan cara yang cool dan cerdas. Seperti orasi massa 2019 ganti presiden, di depan gerai Markobar dibalas Gibran dengan mempromosikan Markobar. Dulu itu ya. Kadrun yang nyinyir terhadap niat Gibran nyagup dengan menyebut Fir'aun, dibalas Gibran dengan mempromosikan kebun binatang Solo, sehingga bikin ngakak para netizen. Mental Gibran sudah tertempa dengan baik, sudah tahan banting ya Mas Wali. Lalu bagaimana dengan tanggapan partai politik lainnya? Kabarnya Sekjen PKS tertawa ketika ditanya tanggapannya. Katanya sih setiap orang berhak menyatakan dirinya siap maju. Jadi oke dong ya. Sementara itu Nasdem menegaskan kembali bahwa mereka akan mengusung kadernya sendiri, Ahmad Sahroni, buat Pilgub DKI Jakarta 2024. Reaksi menarik datang dari Partai Demokrat. Mereka nggak terima dengan pernyataan Adi Prayitno bahwa tidur saja Gibran sudah pasti menang di Jateng. Mengambil contoh Pilgub Jateng tahun 2018. Ketika pasangan Ganjar Pranowo, Taj Yassin, hanya menang dengan angka hampir 59%. Sementara sebagian besar lembaga survei memprediksi Ganjar menang di angka 70%. Oleh sebab itu, Demokrat memperingatkan jangankan tidur,
saat terjaga pun Gibran tidak serta-merta bakal mendapat kemenangan dengan mudah. Begitu katanya. Saya sih melihat ini sekedar pengalihan isu saja ya. Karena ketika Gibran maju nyagup dengan modal hasil kerjanya di Solo, maka AHY, Ketum Demokrat, bakal menanggung malu. Karena publik pun tahu bahwa ketika AHY ikut dalam Pilkada DKI tahun 2017 silam, AHY enggak punya modal kinerja seperti Gibran. Kemudian Gibran juga mengalahkan AHY dalam berbagai survei bursa calon gubernur DKI 2024. Seperti hasil survei dari Polstat, di mana Gibran menduduki ranking 3, sedangkan AHY di urutan 4 di bawah Gibran. Sedangkan dalam survei CSIS, nama Gibran ada di urutan ke-7, tapi nama AHY nggak ada sama sekali di sana, alias dianggap tidak punya kualifikasi memimpin Jakarta. Oh iya, AHY kan targetnya sudah capres ya. Jadi wali kota atau bupati belum pernah. Jadi gubernur belum pernah. Jadi menteri belum pernah. Jadi anggota DPR belum pernah. Apa prestasi AHY sehingga bisa menganggap dirinya sudah mencapai setaraf presiden? Bandingkan sama Gibran aja deh. Nggak usah ketinggian bandinginnya sama Presiden Jokowi. Toh AHY sendiri juga selalu membandingkan Presiden Jokowi dengan bapaknya sendiri, SBY, ketika masih menjabat sebagai presiden. Nggak pernah berani membandingkan Presiden Jokowi dengan diri AHY sendiri. Lalu apa keunggulan AHY dibanding dengan wali kota Solo, Gibran? Ya udah, kita biarkan Demokrat yang memikirkan jawabannya ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura emang juara.